Baiat. Banyak memang yang nanya, "Kenapa harus ada baiat Ustadz?" Baiat itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak ikrar, teman-teman. Baiat itu bukan sesuatu yang aneh. Bahasa kita tuh ikrar. Di setiap organisasi itu ada ikrarnya. Karena beliau adalah bagian dari organisasi, maka udah sewajarnya saya berikrar ketika saya ikut kepada beliau, ketika saya mulazamah kepada beliau. Kenapa ada syahadat? Syahadat itu kan kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, para ulama-ulama kita udah biasa syahadat, bukan karena mengislamkan. Kayak misalnya syahadat sebelum khutbah Jumat, itu ada syahadatnya. Syahadat sebelum bahkan dulu ketika saya akan nikah, sebelum akan nikah itu memang ada syahadatnya. Walaupun bukan sesuatu yang wajib, cuman kayak kebiasaan, dan itu sesuatu yang baik-baik aja, nggak ada yang salah. Jadi bukan mengislamkan. Jadi baiat saya kepada guru saya, baiat saya kepada Dr. Marzuki Mustamar itu bukan pertaubatan, tapi sebuah ikrar setia seorang murid kepada gurunya dan kepada madrasah gurunya. Apa madrasah gurunya? Nahdlatul Ulama, itu madrasah saya sekarang. Itu bagian dari guru saya, sehingga ketika saya mengikuti guru, saya mengikuti madrasahnya, bukan mengikuti hanya sosoknya, tetapi juga mengikuti madrasahnya, mengikuti madrasahnya. Dulu sahabat kan mengikuti madrasah Nabi. Bukan hanya mulazamah kepada Nabi, tapi juga mengikuti madrasah Nabi, tarbiyah Nabi. Gitu juga dengan para ulama setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Mereka semuanya ikut madrasahnya sahabat, kemudian madrasahnya tabi'in, madrasahnya tabi'in, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bentuk dari pola kita belajar. Makanya kemarin akhirnya saya karena yakin dan kagum dengan keilmuan Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar, saya bilang, "Saya mau belajar kepada Yai, boleh nggak saya jadi muridnya?" Kata beliau, "Ya silahkan. Kalau misalnya berkenan." Beliau nggak maksa, beliau nggak meminta, hanya menawarkan kalau memang berkenan ikut ke madrasah Nahdlatul Ulama. Tapi ada ikrarnya supaya kita lebih komitmen. "Oh ya siap Yai, bismillah." Akhirnya baiat. Nah, kenapa saya menceritakan proses perjalanan hidup saya tentang dari mulai umur 8 tahun ketemu dengan Tengku Abu Putakrung sampai kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya pengen nyampaikan ke teman-teman bahwa perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Dan dari satu guru ke guru yang lain itu adalah bimbingan atau arahan dari guru sebelumnya. Belajar ke sana, akhirnya saya ke sana. Belajar ke sini, akhirnya saya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita seperti itu, Allah membersamai kita. Allah gak akan ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah membersamai orang-orang yang berjamaah. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah shodiqin, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Maka kita disuruh kunu mas shodiqin, sertailah, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar itu, sehingga Allah juga akan membersamai kalian. Saya ngerasakan banyak kemudahan dalam hidup saya, banyak keberkahan. Kalau misalnya ada ujian, Allah kuatkan, kemudian Allah bukakan jalan keluar, dan seterusnya. Itu salah satu yang saya yakini, itu penyebabnya adalah keberkahan dari guru. Karena saya manut guru, saya nggak pernah menentang guru. Sampai hari ini saya masih belajar kepada guru yang ngajarin saya ngaji pertama, yaitu Tengku Fakhri Abdul Majid. Saya masih belajar kepada beliau. Kalau saya pulang ke Aceh, saya pasti ke rumah beliau. Saya minta doa beliau, saya minta nasihat beliau. Saya masih belajar kepada guru-guru saya yang ada di Mesir. Saya masih belajar juga kepada guru-guru saya yang ada di Indonesia. Sampai sekarang kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Jadi guru saya banyak. Dan saya nggak meninggalkan mereka satupun. Ini semuanya proses sesuai dengan kebutuhan dalam proses perjalanan hidup kita. Karena saya sedang menjalankan program dakwah, kebutuhan saya sekarang adalah saya butuh orang yang bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah melalui program saya, supaya ilmu mereka bukan hanya tentang semangat hijrah, tapi juga selain udah hijrah, mereka juga bisa belajar Islam aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Makanya saya butuh Kiai Marzuki Mustamar untuk pertama mengarahkan saya, mendidik saya juga sebagai murid beliau. Yang kedua adalah menjadi rujukan yang saya bisa arahkan teman-teman, belajarlah ke sini, supaya teman-teman punya rujukan yang benar. Maka dari itu saya kayak sekarang misalnya, saya punya beberapa rekomendasi nih buat teman-teman kalau pengen belajar Islam lebih lanjut. Misalnya bisa aja teman-teman mengambil semangat untuk belajar Islam dari saya, mendengar nasihat dari saya, mendengar booster dari saya untuk kembali kepada Allah, mengenal Allah, mengandalkan Allah, melibatkan Allah. Tapi bagaimana kemudian setelah itu?
cara mempraktekkan kehidupan yang Allah ridhoi. Belajarlah ke ulama-ulama yang lebih ilmunya dari saya. Misalnya, kalau teman-teman pengen belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui oleh para ulama, belajarlah kepada sahabat saya, Ustadz Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Beliau itu doktor akidah, filsafat, usuluddin Al-Azhar dengan nilai cum laude. Gak diragukan lagi keilmuannya. Para ulama Al-Azhar aja memberikan nilai yang terbaik untuk beliau. Sehingga beliau bisa jadi rujukan. Nanti lihat di deskripsi akun beliau di sosial media apa. Sehingga kita bisa belajar dari beliau, tanya kepada beliau. Kalau yang di Aceh udah nyantri sama beliau. Kemudian kalau kita pengen belajar tentang fikih misalnya. Tentang fikih itu kakak kelas saya itu ada namanya Dr. Awalud Dzikri. Beliau juga dokter dengan ijazah Al-Azhar dengan nilai cum laude, fikihnya fikih perbandingan 4 mazhab. Walaupun beliau sendiri adalah mazhab Syafi'iyah, tapi beliau memahami fikih dengan 4 mazhab. Ada juga di Aceh. Nanti bisa lihat juga di deskripsi Ustadz Dr. Awalud Dzikri. Selain Ustadz Dr. Awalud Dzikri, kalau yang di Pulau Jawa, yang saya rekomendasi dan saya takjub dengan keilmuan mereka tadi adalah Dr. Marzuki Mustamar atau Abah Yai Marzuki Mustamar, guru saya sekarang, murabbi ruhiyahnya saya. Beliau adalah orang yang mengerti tentang fikih lebih baik jauh di atas saya, dan bahkan bukan hanya tentang fikih, juga tentang bagaimana bermanhaj, bagaimana berislam dengan akidah yang lurus, dengan fikih yang benar. Bimbingan beliau itu sangat penting. Teman-teman bisa banyak mengakses kajian ataupun ilmu beliau di sosial media. Yang ada di Malang silahkan nyantri kepada beliau di Pondok Sabilur Rasyad di Gase misalnya. Atau yang juga saya sangat kagum keilmuan fikih dan usul fikihnya, bahkan mantiknya itu ada Gus Baha, dan semua kita kenal dengan beliau. Gus Baha ini menyampaikan fikih dengan pakai logika-logika yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi melogiskan fikih. Bahkan kadang-kadang beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah konsep usul fikih. Usul fikih itu pola fikir fikih, sedangkan fikih adalah produk pemikirannya. Jadi usul fikih, pola fikir fikih, kemudian ada fatwa fikih adalah produknya. Sehingga beliau kadang-kadang menyampaikan fatwa dengan pola fikir fikih yang beliau ajarkan. Itu luar biasa. Gus Baha itu rujukan fikih, ilmu mantik, usul fikih yang langka di Indonesia. Kita perlu belajar dari beliau. Ada lagi Ustadz Abdul Somad, pastinya siapa yang nggak kenal beliau. Fikih Syafi'iyah. Kita bisa banyak mengakses ilmu dari mereka. Nah, ini adalah ulama-ulama yang saya rekomendasikan dan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kalau misalnya teman-teman pengen belajar kepada seorang guru, minta dulu arahan dari guru sebelumnya. Sekarang teman-teman belajar dari saya. Belajar lewat konten-konten saya. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan arahan belajar kepada siapa lagi setelah ini. Dan menjadi kewajiban murid juga teman-teman untuk mengikuti arahan itu selama apa yang diarahkan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman cara kita belajar. Dan itu dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjadi mufti di usia 15 tahun dan diberikan izin untuk berfatwa. Lalu beliau belajar juga kepada Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau belajar kepada Fudail bin Iyad, ulama Al-Haramain. Beliau belajar ke Yaman, beliau belajar ke Baghdad, beliau belajar ke Mesir. Bahkan beliau di usia 50 tahun masih pergi ke Mesir untuk belajar hadis sampai beliau wafat di Mesir. Artinya dari satu guru ke guru yang lain. Beliau belajar hadis kepada ulama ini, belajar fikih kepada ulama ini, belajar bahasa kepada ulama ini, dan seterusnya. Sampai beliau menjadi seseorang yang menghabiskan umurnya dari satu ulama ke ulama yang lain. Inilah kunu ma'as shodiqin, inilah membersamai orang-orang yang benar. Jadi kita harus selalu punya panutan, punya rujukan, baik dalam spiritual maupun keilmuan kita, dalam amaliyah kita. Setiap proses perjalanan hidup kita, gak boleh putus gitu. Dan cara paling gampang untuk menemukan guru itu adalah minta rekomendasi dari guru kita sebelumnya, tanpa meninggalkan guru itu. Dari guru itu kita belajar apa, nanti dari guru berikutnya kita belajar apa. Inilah makna dari kunu ma'as shodiqin. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang Allah akan terlibat dalam setiap urusan kita. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan hidup, urusan akhirat. Semuanya Allah terlibat. Karena Allah terlibat kepada orang-orang yang membersamai orang-orang yang benar, yaitu para ulama. Mudah-mudahan tips hari ini tentang bagaimana melibatkan Allah ini cukup jelas. Dan saya sengaja memilih tips ini supaya relate juga dengan apa yang kemarin sempat viral. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman.
bahwa itu bukan sebuah proses pertobatan, karena sebelumnya saya sudah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah setia kepada NKRI, saya sudah menjalankan program-program dakwah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru-guru saya, baik yang di Aceh, di Mesir atau di Indonesia, dan mereka semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satupun yang keluar dari situ. Hanya kemarin baiat itu adalah bentuk ikrar setia saya kepada guru saya, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, dan juga kepada madrasah beliau yaitu Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya ada banyak sekali ulama-ulama hebat, dan saya sangat kagum, sangat takjub dengan keberkahan dari ilmu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang keilmuan beliau sudah bertahan lebih dari 100 tahun. Itu menunjukkan Allah ridho dengan dakwah beliau. Sebagaimana ulama sebelumnya, misalnya Imam Syafi'i yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, Allah ridho dengan ilmu beliau. Kebayang nggak? Ada berapa santri NU yang hafiz Al-Quran di pondok-pondok baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu jumlahnya udah jutaan loh yang hafal Quran. Semuanya mengambil ilmu sanadnya kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Kebayang nggak pahala beliau? Betapa mulianya beliau di hadapan Allah. Begitu juga dengan mereka yang sholat dengan mazhab Syafi'iyah. Kebayang nggak pahala Imam Syafi'i? Ada jutaan orang yang sholat dengan mazhab pemahaman fikih Imam Syafi'i. Sehingga ketika kita sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat sholat kita itu pahalanya sekian, juga diberikan yang utuh sama kepada Imam Syafi'i. Kebayang nggak mulianya Imam Syafi'i? Maka siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, sehingga Allah terlibat ke dalam kehidupan dia dengan kemuliaan yang luar biasa, bersamailah mereka, bersamailah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bersamailah para ulama-ulama yang meneruskan perjuangan beliau, bersamailah ulama-ulama yang juga mungkin ada madrasah lain, ada Muhammadiyah dan seterusnya, dan kita saling menghargai. Cuman saya memilih madrasah dengan respek kepada madrasah lain. Dan teman-teman tahu dari dulu saya nggak pernah membid'ahkan orang, nggak pernah menerakakan orang, nggak pernah menyesatkan orang, nggak pernah berkonflik dalam masalah perbedaan pendapat dengan orang lain, karena saya selalu mengedepankan kata respect dan selalu berusaha untuk menebar persatuan. Jadi saya memilih, tetapi saya menghargai yang lain yang bukan pilihan saya. Maka dari itu ketika saya sudah memilih apa yang menurut saya baik, apa yang saya yakini bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk diikuti, saya juga merekomendasikan kepada teman-teman sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmu saya dan juga bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman. Biar hijrahnya itu total, nggak cuma hijrah spiritual semangat, tapi juga hijrah fikihnya, hijrah akidahnya, supaya imannya lebih lurus, supaya akidahnya lebih lurus, sehingga tidak terombang-ambing di antara berbagai macam aliran. Ini bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman. Saya mengajak, yuk kita belajar ke ulama-ulama yang tadi. Ada Ustadz Dr. Amri Fatmi, Dr. Awalul Dzikri, ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada Yai Marzuki Mustamar, ada banyak lagi nanti kiai-kiai dan ustadz-ustadz lain yang hebat-hebat, yang insya Allah satu persatu nanti kita akan coba saling cari tahu, dan saya juga kalau mengenal beliau pasti akan saya rekomendasikan untuk menjadi rujukan kita bersama. Terakhir, renungkan kembali firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119,